Sambil menunggu hasil kontemplasi dari Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita, saya ingin mengungkapkan kontemplasi kecil-kecilan ya, yang itu saya tetap menganggap basisnya adalah konstitusi yang seringkali saya sebutkan, yaitu pasal 33, di mana salah satu ayatnya menyebut bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini saya akan menggarisbawahi kemakmuran rakyatnya. Kalau eh, paling tidak 9 tahun terakhir ini kita berbicara kemakmuran, itu selalu orientasinya adalah lahiriah, mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, kemudian bagaimana menarik investasi, itu semua adalah kemakmuran yang dimensinya adalah lahiriah. Padahal manusia tentu terdiri dari aspek lahir dan batin. Nah, batin inilah yang eh, seringkali terabaikan, itu seolah-olah menjadi urusan eksklusif agama ya, baik agama apapun. Tapi sebenarnya sebagai sebuah bangsa itu ada aspek batiniah yang bisa itu menjadi elemen kemakmuran bagi masyarakat itu sendiri. Jadi ini terjemahan luas dari kemakmuran ya. Kemakmuran tidak hanya lahiriah tetapi juga batiniah. Nah, ini akan saya awali dengan kerja kecil untuk mengungkap sejarah, juga barangkali juga sejarah sepele, yaitu satu desa di kawasan di wilayah Klaten, yaitu di desa Sorogenen, kecamatan Pulan Harjo. Di situ kebetulan nanti pada tanggal 9 Mei itu ada dimulai relokasi sebuah makam, karena makam itu berada di jalur tol Solo Jogja, di mana itu harus direlokasi. Tolnya sendiri sudah jadi, tapi area makam itu masuk dalam, mungkin secara teknis, sebagai badan jalan tol, sehingga harus direlokasi. Nah, ini kenapa saya anggap sebagai satu hal yang meskipun sepele tetapi penting, terutama untuk kemakmuran dari sisi batiniah masyarakat Indonesia. Ini contoh kecilnya saya ungkap dari desa Sorogenen, di mana desa Sorogenen sendiri itu berasal dari oke, untuk sementara saya sebut Ki Surogeni, gitu ya, satu tokoh yang menjadi penanggung jawab, ya sebutlah satu pasukan gitu, untuk ikut mengamankan pabrik karung goni di Delanggu, yang jaraknya kurang lebih mungkin sekitar 3 km dari desa Sorogenen itu. Nah, ini kalau nanti kita lihat posisi makam dengan jalan tol itu, jadi kontras lahiriah dan batiniah itu juga akan terlihat, bahwa bahkan masyarakat yang tinggal di situ itu kebanyakan tidak tahu persis kronologi pendiri atau pembuka desa itu ya, yang untuk sementara kita sebut sebagai Ki Surogeni gitu ya, itu tidak tahu. Nah, nanti kalau syukur-syukur ada yang mau memfasilitasi, karena salah satu keturunan yang membuka desa itu sekarang ada tinggal di Bali, maka saya perlu wawancara khusus dengan yang bersangkutan untuk membuat satu ya semacam
replika kecil sejarah. Meskipun itu sebetulnya menurut salah satu sumber tadi yang tinggal di Bali itu pernah waktu dia remaja dulu itu melihat diorama di Monas. Itu adalah salah satu spot yang menceritakan tentang Surogeni ini ya. Kaitannya dengan sejarah pabrik karung Delanggu. Nah ini semua masih belum ada yang merangkai menjadi satu cerita yang utuh, yang itu kalau generasi mendatang membaca, terutama yang terkait langsung dengan sejarah daerah itu, tentu akan memberikan semacam ya ini menurut penafsiran saya itu memberikan kemakmuran batiniah bagi yang bersangkutan. Dalam skala yang lebih besar itu saya sebetulnya iri dengan apa yang terjadi di sejarah Eropa, di mana bahkan sejarah sebelum Masehi, misalnya Sokrates ya, itu masih bisa dikenali dengan baik, dengan ya mungkin ada bias tapi biasnya sedikit. Nah itu tentu diawali dari kerja untuk merekonstruksi sejarah secara baik ya, mulai dari yang kecil seperti ini. Saya sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, ini klaim saya pribadi, nanti generasi kita yang akan datang itu juga akan sadar tentang sejarah, bagaimana mereka dulu berasal, kemudian kecenderungan para pendiri bangsa itu seperti apa, kemudian apakah ada aspek batiniah yang hilang dari generasi kita semakin menatap Indonesia emas itu, apakah hanya aspek lahiriah yang kita kejar atau kita perlu menarik generasi yang akan datang itu terikat dengan sejarah, meskipun nanti penafsirannya bisa macam-macam, tapi itu tidak masalah. Yang penting bahwa kita akan memberikan kontribusi meskipun sedikit terhadap perjalanan bangsa ke depan, terkhusus kepada Megawati maupun Mahfud MD yang saat ini kalau tidak salah masih duduk sebagai very prominent person di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini kalau panjenengan semua mendengar podcast saya, itu saya berharap Anda mensupport gerakan ini, yaitu membawa batin bangsa ini kembali kepada sejarah. Salam konstitusi.